Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam kita pada malam hari ini. Puji dan syukur Tuhan masih izinkan kita, masih tuntun kita untuk kita boleh kembali datang ke hadirat-Nya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami, dan pada malam hari ini Tuhan kembali menuntun kami. Tuhan kembali mengundang kami untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-20. Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat, sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur Tuhan masih mengizinkan kita, Tuhan masih menuntun kita, Tuhan masih mengingatkan kita untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan, mendengarkan sapaan malam kita pada Selasa malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam sapaan malam kemarin kita kembali diingatkan bahwa kehidupan kita tentu membutuhkan sebuah aturan. Hal ini dikarenakan agar kehidupan kita lebih teratur. Dengan adanya aturan, maka ada batasan yang akan menuntun kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan pada malam hari ini pun kita akan membahas tentang aturan yang dibuat oleh Allah bagi umat percaya. Dalam perikop kita, aturan yang diberlakukan adalah mengenai seorang budak yang apabila ada seseorang kedapatan memukul budak baik laki-laki ataupun perempuan dan budak tersebut langsung meninggal, maka orang tersebut patut mendapatkan hukuman. Aturan yang dibuat oleh Allah ini memperlihatkan bahwa betapa berharganya manusia ciptaannya. Meskipun dia hanya seorang budak, dalam pemahaman orang Israel, budak kita kenal adalah seorang yang bisa dikatakan tidak ada harganya lagi. Namun dalam aturan yang telah dibuat oleh Allah dan telah sama-sama kita baca pada hari Minggu kemarin, seorang budak pun mendapat perlindungan dari Allah, yaitu setelah 6 tahun dan tahun ke-7, budak Ibrani dapat bebas. Dan pada malam hari ini, ketika sosok budak yang bisa dikatakan adalah milik kepunyaan tuannya, dan ia mendapat perlakuan tidak baik dari tuannya, yaitu mendapat pukulan dan budak tersebut mati, maka tuannya pun mendapatkan balasannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan bahwa Allah begitu mencintai dan mengasihi ciptaannya. Dia tidak semerta-merta melupakan umatnya dan senantiasa memberikan keteraturan dalam kehidupan manusia, agar setiap manusia pun menghargai sebuah kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, ada satu hal yang kembali kita mau diingatkan. Pertama, ketika Allah menghargai sebuah kehidupan, sehingga ia membuat peraturan agar budak pun dilindungi, maka kita pun sebagai orang yang meneladaninya, kita pun
diajak untuk juga harus menghargai orang lain, menghargai kehidupan. Namun akhir-akhir ini, ketika saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, begitu banyak protokol yang dihimbau pemerintah dan tenaga medis agar kita pun menerapkan itu dalam kehidupan kita. Namun makin kesini protokol tersebut tidak diindahkan lagi. Padahal virus ini bukanlah virus biasa, tapi virus ini bisa menyebabkan kematian yang saat ini sudah mencapai angka 6.000 jiwa di Indonesia dan 813.000 jiwa di dunia. Apabila kita tidak mengindahkan protokol kesehatan dan menyepelekan hal ini, maka bisa dikatakan bahwa kita tidak menghargai kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Allah saja melihat bahwa manusia berharga di mata Tuhan. Kenapa kita yang hanya ciptaan justru menyia-nyiakan kehidupan yang diberikan? Mari, Bapak Ibu Saudara-saudari, hargai sebuah kehidupan. Karena Allah pun menghargai hal tersebut. Mari, sama-sama kita terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika Tuhan boleh kembali menuntun kami, mengundang kami untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami sebagai umat-Mu. Ketika hari ini kami kembali diingatkan, untuk kami boleh menghargai sebuah kehidupan, untuk kami boleh menghargai keberadaan sesama kami. Seperti Tuhan boleh menghargai ciptaan Tuhan, seperti Tuhan boleh menghargai sebuah kehidupan di dunia ini. Mampukan kami Bapa untuk dapat menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada malam hari ini Bapa, untuk yang kesekian kalinya, kami masih harus mengikuti ibadah secara daring. Tapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti renungan malam, sapaan malam, ibadah-ibadah secara daring. Dan meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung, kami mau menyatukan hati kami Bapa untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mau jaga dan Tuhan mau pelihara mereka. Berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Untuk setiap keluarga yang juga senantiasa mendampingi mereka, Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan dan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Pada malam hari ini juga Bapa, tidak lupa kami berdoa untuk pribadi ataupun keluarga yang saat ini dalam pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan relasi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami mau menyerahkan itu semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memampukan setiap pribadi dan keluarga untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan. Mampukan mereka Bapa, agar di dalam pergumulan yang mereka hadapi, mereka terus mengandalkan Tuhan. Tidak lupa juga Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus, kami berdoa untuk para pemimpin kami, di dalam mereka boleh mengambil setiap keputusan dengan bijak. Untuk para tenaga medis, dokter, suster, aparat negara, relawan yang senantiasa memberikan diri mereka berjibaku menyelesaikan masalah dan mengobati pasien COVID-19. Bapa di dalam surga, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, mereka dapat melakukan itu semua dengan baik. Dan pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan boleh menjaga istirahat malam kami ini dengan baik, sehingga esok hari, ketika Tuhan kembali mengizinkan kami untuk melakukan aktivitas,
maka kami dapat melakukan itu semua dengan baik. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon ampun untuk setiap dosa yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.